Halo, ketemu lagi dengan saya, Tosin, Pond Builder, juga toko peralatan kolam koi ya. Jadi toko kita ada di Tokopedia. Kalau teman-teman yang di luar kota bisa via online, bisa juga datang langsung ke toko kita, ada di Depok, Jawa Barat. Ada juga toko kita ada di Shopee, di Bukalapak juga ada. Mau order langsung via WhatsApp, admin kita semua siap melayani. Oke ya. Jadi ini saya baru di salah satu customer lama banget. Jadi ini kolam kita build, kalau saya nggak salah ya, itu awal tahun 2021 atau malah akhir 2020. Jadi saat itu masih pandemi ya, masih pandemi. Kita ingat banget, datengin tukang aja di era itu tuh kesulitan ya, karena tukang takut untuk ke Jakarta. Begitu juga sebaliknya, ya sudah di Jakarta takut untuk balik karena ada proses karantina dan ini itu. Waktu itu saya ingat belum ada vaksin-vaksinan ya. Vaksin itu kalau tidak salah, saya ingat saya sekitar mulai masuk itu bulan-bulan Februari 2021. Jadi ya ini seingat saya awal 2021 gitu ya. Nah oke, jadi kenapa hari ini kita kesini lagi? Saya mau buka-bukaan nih terkait dengan apa sih yang kita kerjakan. Ini kan sudah tahun 2024 gitu. Nah memang kolam ini kita lakukan refreshment. Kalau teman-teman sering nyebutnya apa ya, reboisasi. Jadi kita hijaukan karena memang salah satu khasnya Tosin Koi adalah kita membuat chambernya itu berwarna hijau ya. Tapi sebenarnya bukan itu sih. Poin utamanya kita melakukan refreshment kolam ini adalah memang, jadi kolam ini dulu tahun 2021 awal itu kita bikin kolam ini adalah konsep awalnya RDF ini bukan di atas. Jadi pas pertengahan kita bikin, rupanya ini kan area sini sering banjir. Nah, dengan segala pertimbangan, kalau kena banjir kan, aduh, nanti resikonya terlalu besar lah ya. Akhirnya kita rubahlah RDF-nya di atas gitu. Nah, sehingga di sini ada chamber elevasi. Jadi saya waktu itu pernah saya posting di Instagram, banyak sekali yang menanyakan ini apa sih fungsinya chamber elevasi gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih fungsinya sekarang sih sudah umum ya. Zaman dulu masih banyak teman-teman yang belum tahu gitu. Kenapa kok harus ada chamber elevasi? Jadi kalau ada teman-teman yang sudah tahu atau belum tahu, boleh nanya lagi di kolom komentar ya, atau ada yang bantu discuss. Kalau ada yang nanya silahkan aja gitu. Oke, balik lagi ke tema kita, kenapa hari ini refreshment itu sebenarnya poin utamanya adalah, jadi dulu kolam ini backwash-nya atau chamber wastanya dari RDF ini itu kita buangnya ke depan. Dulunya ke depan di halaman sana tuh. Cuman sekarang salurannya di depan itu karena sering kena banjir itu mampet ya. Akhirnya kita bikin ulang nih. Kita bikin ulang, chambernya sekarang ada di sini nih, di belakang sini. Ya, oke, jadi kita kemarin renov chamber ini supaya waste RDF-nya itu kita buang di sini. Kita buang di belakang, terus dipompa lewat di belakang itu ada parit di sana gitu. Jadi memang tujuan utamanya kenapa kita refreshment kolam ini adalah untuk mindah chamber backwash. Jadi untuk wastanya kita pindah dari dulunya di depan, kita pindah ke belakang. Keduanya ya akhirnya karena semua kita harus keringkan, ya kita install ulang semuanya supaya, karena memang namanya hobi, kadang-kadang ada naik turunnya ya, kecintaan kita terhadap hewan, terhadap tanaman. Seperti halnya waktu pandemi itu kan. Nah ini mungkin tanaman-tanaman teman-teman juga senang itu. Mungkin sekarang lagi agak kurang. Nah kita refreshment ulang supaya owner juga happy melihat kolamnya yang tampak baru kembali gitu ya. Nah ini sambil lihat teman-teman mindahin ikan. Terus yang lain-lain sih sebenarnya nggak ada perubahan. Kalau untuk kayu memang sengaja kita bikin ya, dan kita nggak finishing ulang supaya lebih kesan rustiknya dapat gitu ya. Ini juga kursi juga waktu itu nggak di finishing, ini memang pengennya dapat kesan rustik. Untuk batu alam kemarin kita finishing ulang, terus cat kolam juga kita cat ulang, termasuk chamber nih. Jadi ikut program penghijauannya Tosin Koi. Gitu ya. Jadi hari ini adalah hari mindah ikan kita. Kalau prosesnya sudah kemarin kurang lebih seminggu lah ya ini untuk mindah chamber. Ikannya juga kita asingkan di sana tuh, kita karantina. Nah, sekarang sudah
kemarin sudah di PK. Habis PK ini memang masih dalam proses penjernihan, tapi ikan sudah bisa kita pindah. Nanti setelah proses penjernihan kita update kembali untuk ke sini ya. Jadi ini sementara teman-teman untuk pindah ikan. Kita ulas kembali ya, dari tahun 2021 itu kita sudah bikin sistem seperti ini. Nah sekarang saya sih senang, jadi beberapa kali saya mengedukasi di YouTube maupun di Instagram, akhirnya teman-teman juga ngikutin gitu. Untuk hal-hal yang baik itu diikutin, kalau yang nggak baik janganlah gitu. Jadi ini kita mau ulik ya, sistem kolam ini yang kita build di awal 2021. Memang ini agak unik ya. Tadi terkait dengan adanya chamber collection, jadi mungkin gini, saya dari sini deh. Ini kan kabelnya aja kelihatan banyak banget, itu semrawut ya. Karena memang kalau kabel itu kita selalu dari dulu kita bikinnya itu sendiri-sendiri, terpisah untuk perkabelan itu. Oke, jadi gini, urut dari depan dulu deh, dari kolam. Dari kolam ini ada bottom drain, skimmernya juga tahun 2021 kita sudah pakai skimmer dinding nih, wall skimmer, jadi nggak kelihatan ada tongolan. Ini pipanya kita pakai 2,5 in, ada 2 ya, sini sama sana ya. Nah terus bottom drain ini 4 in kali 2, jadi totalnya flownya itu 30, sekitar 30 tambah ini berapa tuh, 5 ribuan, 40 nih, sekitar 40.000 liter air per jam. Kenapa kita pakai pipa 2,5 untuk skimmer? Karena dipakai untuk wall skimmer ya. Jadi beda memang, kalau wall skimmer kita asumsikan supaya gravitinya lebih gede, pipanya kita gedein 1 step. Kalau yang skimmer biasa kan menangnya radiusnya itu bisa keliling, ini kan cuma di satu sisi aja. Jadi kelebihannya wall skimmer itu satu, memang dia rapi, nggak ada tongolan gitu ya, nggak ada kepala skimmernya. Tapi minusnya adalah dia radius tarikannya itu hanya dari satu sisi gitu, dari satu sisi ini aja. Dari sini kan nggak dapat, tapi dari di dalam pipanya ini. Nah ini pipanya tuh di situ tuh, kelihatan kan? Nah kelihatan nggak? Disut dulu. Tuh isinya wall skimmer seperti itu. Oke ya. Jadi dari kolam ke chamber satunya di mana nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini memang unik kolamnya. Jadi ini dari kolam, chamber satunya ada di sini. Kita nggak pakai chamber collection di depan RDF ini, jadi nggak pakai chamber collection. Dari BD dan skimmer langsung ke RDF, dari RDF ke chamber elevasi. Karena apa? Chamber elevasi karena chamber biologinya ada di bawahnya levelnya RDF. Jadi ini fungsinya adalah sebagai water stopper ketika ada mati lampu ya. Mati lampu di sini airnya stop di sini. Di sini isinya oyster yang di sini ya. Jadi di sini isinya oyster dan di sini media biologinya pakai MBBR. MBBR ini juga Sultan punya nih. Nanti dibuka deh.
MBBR pakai helix loh, bukan cutlass nih, Sultan nih. Setelah dari sini, chamber pompanya berarti ada di mana? Tengah, karena di sana masih ada chamber lagi. Di sini itu pakainya Norus, ini 400 watt sama 250 kalau tidak salah saya, nanti diintip deh. 2 unit Norus untuk mompa dari chamber pompa ini ke chamber biologi yang kita gabung dengan waterfall. Di chamber biologi itu, waterfall itu, belakangnya waterfall itu isinya full Momogi bacterial mansion yang kita import sendiri tuh. Nah, jadi dari pompa sini lanjut ke sana tuh, itu waterfall. Memang agak unik kolam ini. Waterfall di belakangnya ada, itu penuh dengan Momogi tuh di situ tuh. Itu terus mesin aerator standar lah ya, kita gabung di sini karena kebetulan gede juga chamber ini. Kita gabung di chamber RDF ya. Oke, nah itu tadi udah sistem filter, sistem sirkulasi kolamnya ya. Jadi memang ini agak unik ya. Masuknya di tengah, terus turun ke chamber elevasi, ke chamber kimia sering nyebutnya ya. Tapi ada biologinya juga di bawah itu, karena ada cutlass sama oyster. Nah ini pompa naik lagi ke biologi. Nah sekarang kita ulik masalah kelistrikan. Tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan kabel, kita kenapa semua pisah-pisah. Di sini nih minimal ya, kalau nggak pakai panel itu semua MCB terpisah di sini. Dan ini panel RDF juga kita amankan lokasinya, bukan mendekati RDF di sana, tapi kita taruh di atas adalah untuk mengantisipasi memang di sini kalau banjir lumayan tinggi nih, makanya di rumah ini kan ada plastik itu ya. Itu adalah untuk mengantisipasi in case kalau banjir pas kondisinya nggak bisa terbendung, di sini tuh air tuh bisa benar-benar naik sekitar 30-40 cm itu bisa tuh. Jadi yang kebanjiran di sana aja, tapi panel semua aman itu ya. Oke, hari ini sih sekian dulu karena hari ini khusus untuk mindahin ikan aja ya. Nanti kita kesini lagi kalau memang proses penjernihannnya air sudah sempurna. Karena memang ini kemarin air kolam baru kita PK dan kita nggak ganti air karena ya beberapa pertimbangan lah ya. Sudah pindah ikan, terus ya nanti kita lihat aja lah ya penjernihannya. Nanti kita kesini lagi deh.